Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di penghujung dari bulan Ramadan, dan kita akan terangkan di khutbah Jumat yang ringkas ini dari wasiat-wasiat dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana dari keadaan para as-salaf dari generasi terdahulu umat ini dalam kehidupan mereka di akhir Ramadan dan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Ayat yang kita akan bacakan di khutbah yang ringkas ini adalah ayat di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 144 tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Terjemahan dari mana ayat? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang berlalu sebelum beliau para rasul yang lain juga. Apakah ketika dia dibunuh, afa immata aw qutila, apakah ketika dia meninggal atau terbunuh misalnya, inqalabtum ala aqabikum, kalian kembali ke belakang kalian, maksudnya kalian kembali kafir setelah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Diterangkan oleh Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan pernah membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat ini turun diterangkan oleh para ulama di sebagian perang, di kisah perang Uhud ketika itu, dari kabar yang tersebar di tengah para sahabat, katanya Nabi Muhammad telah terbunuh. Ya. Padahal beliau tidak terbunuh ketika itu, beliau terluka saja. Tapi yang terdengar di tengah para sahabat ketika itu, beliau telah terbunuh. Dan ayat ini juga dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di rumah Aisyah, di rumah putri Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Dan beliau ketika itu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dan manusia di luar itu tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW sudah apa? Sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Beliau mengancam manusia, siapa yang berkata Rasulullah sudah meninggal, maka saya akan lakukan begini dan begini. Diancam oleh Umar. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq ketika itu yang diikuti oleh manusia, para sahabat yang lain. Beliau berkata di mimbar ketika itu, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan
fa innahu qadamat. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah itu Maha hidup dan tidak akan mati. Tapi siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Maka ini keadaannya mirip dengan keadaan kita tatkala kita dijumpai oleh sesuatu yang mulia dalam kehidupan. Ya, manusia yang terbaik tidak diragukan adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dan pergi, meninggalkan para sahabat ketika itu, meninggalkan umatnya. Dalam kehidupan juga kita berganti. Ada sesuatu yang termulia dalam kehidupan. Bulan-bulan yang mulia, bulan yang termulia adalah bulan Ramadan. Dia datang juga dan akan pergi meninggalkan kita. Datang dan pergi meninggalkan kita. Maka diterangkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan perginya Nabi Muhammad, perginya sesuatu yang mulia, kalian kembali kepada kekafiran ke belakang kalian? Siapa yang kembali kepada kekafiran atau kembali kepada ke belakang, di berbuat dosa dan maksiat lagi, atau kafir kepada Allah, maka itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak butuh kepada kita. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Andai kata seluruh manusia kafir kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan, di bulan Ramadan dan di selain Ramadan. Iya. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah Ramadan, ditegakkan lagi ibadah-ibadah yang lain setelah Ramadan ini. Itu merupakan dari ciri kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari perintah-perintah dari Allah untuk senantiasa kita istiqomah di atas ketaatan. Jangan beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ya, tapi dia beribadah kepada Allah di seluruh bulan. Di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya. Sampai dia mendapati bulan Ramadan berikutnya, kalau Allah masih memberikan umur panjang kepadanya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Dan juga diterangkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Kemudian diterangkan dari ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Semuanya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Ini kata para ulama terjadi di sakaratul maut. Akan turun malaikat rahmat, buah dari keistiqomahan mereka. Para malaikat berkata kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Ya, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat-ayat, sebagian ayat-ayat penjelasan tentang wajibnya kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan
istiqomah beribadah sampai datang yang namanya kematian. Bukan berakhir dengan perginya bulan Ramadan. Dan juga diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, ya, perintah untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sahabat yang bertanya sama Nabi tentang suatu perkara yang dia tidak akan tanyakan lagi kepada yang lainnya. Nabi hanya berpesan kepada dia, ya, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqomah. Ya, kemudian istiqomahlah kamu. Ya, mungkin dari sebagian penjelasan ayat dan hadis tentang masalah itu. Kemudian dari kisah para salaf di akhir-akhir Ramadan itu, di antara mereka ada yang bersedih. Bahkan banyak di antara mereka yang bersedih perginya bulan yang mulia, ya, karena mereka tidak bisa merasakan lagi yang namanya mudahnya ketaatan di bulan tersebut. Ya, setan dibelenggu, seorang gampang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya dia berpuasa, dia salat malam, walaupun panjang salatnya terasa mudah. Ya, coba dilakukan di luar Ramadan, itu sangat berat sekali. Ya, jangankan puasa 1 bulan, puasa Senin Kamis saja mungkin dia berat terasa, atau 3 hari sebulan misalnya. Itu kadang terasa seperti itu. Bangun salat malam juga seperti itu. Sangat berat sekali kalau dia ingin lakukan 11 rakaat. Ya, mungkin dia bisa hanya 3 rakaat atau 1 rakaat saja. Itu pun dari hal yang sudah bagus ketika dia jaga perkara itu. Nah, dan ciri seorang hamba diterima amalannya oleh Allah, kata para ulama, itu dilihat setelah Ramadan. Dilihat setelah apa? Ramadan. Kalau setelah Ramadan dia istiqomah, maka itu dari ciri amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia setelah Ramadan kembali tidak salat lagi, ya, kembali lagi kepada dosa dan maksiat, maka ini dari ciri amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para as-salaf, generasi terbaik umat ini, itu mereka senantiasa berdoa kepada Allah. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa semoga diterima ibadahnya oleh Allah. Ya. Dan tidak ada yang tahu amalan kita diterima atau tidak oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar diterima ibadah kita. Di 6 bulan berikutnya mereka berdoa lagi kepada Allah agar diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Ini dari sebagian dari kehidupan para as-salaf. Dan juga mereka berkata, dari sebagian para as-salaf juga, kata mereka, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ada sebagian manusia seperti itu. Di bulan Ramadan giat beribadah, ya, sangat taat pada Allah, datang ke masjid. Setelah Ramadan hilang semuanya. Ya, ini kadang ada sebagian. Ini sejelek-jelek kaum kata para ulama. Sejelek-jelek kaum. Kemudian sebagian lagi kaum yang kita lihat, kata para ulama, di hari Id mereka tertawa-tertawa di hari raya. Ya, maka sebagian as-salaf berkata kepada orang-orang yang tertawa berlebihan seperti itu, andai kata mereka ini diterima amalannya, maka itu bukan ciri orang-orang yang bersyukur. Ya, dengan tertawa-tertawa di hari raya. Andai kata mereka tidak diterima amalannya, maka dia tertawa seperti itu bukan ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga diterangkan oleh sebagian as-salaf, kata mereka, hari raya itu bukan cirinya dia berpakaian yang baik, berpakaian yang baru begitu. Tapi seorang pada hari raya, ketika dia takut akan siksaan Allah, akan negeri akhirat, akan hari yang akan datang, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Apakah dia telah dijamin, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia diterima ibadahnya oleh Allah? Kan tidak ada yang tahu. Maka hendaknya seorang itu dia senantiasa khawatir. Dia susul ibadah-ibadah setelah Ramadan agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim dari sebagian sifat orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini tentang orang-orang yang bersedekah. Ya. Mereka itu bersedekah, memberikan apa yang mereka berikan. Tapi hati-hati mereka itu khawatir sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin dari wejangan-wejangan di akhir Ramadan dan sebentar lagi kita akan menyongsong hari raya, itu dilihat dipadukan dari ibadah-ibadah dalam hati kita. Kita bergembira, tapi harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cinta kepada Allah, ada kesyukuran kepada Allah. Dan ciri seorang bersyukur itu tatkala dia susul ibadah-ibadah setelah ibadah yang lainnya. Itu ciri orang-orang bersyukur. Ya'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Nabi Daud kesyukuran. Karena syukur itu ada 3 rukunnya. Yang paling pokoknya, dia tahu nikmat tersebut dari Allah, kemudian dia puji Allah, diucapkan alhamdulillah misalnya. Ya. Dan yang ketiga dari ciri kesyukurannya, dia senantiasa istiqamah. Dia susul ibadah setelah ibadah yang lainnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik, yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Itu salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau, tumit beliau. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Kenapa engkau seperti itu ya Rasulullah?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna abadan syakura." Tidakkah aku cinta menjadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu beliau, di hari beliau meninggal, beliau masih ingin salat berjamaah dengan para sahabat. Ya, dengan para sahabat. Makin dari hal-hal yang kita senantiasa jaga. Jadi jaga amalan kita setelah Ramadan ini, jangan sampai dia hilang atau dihapus atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, janganlah kamu seperti perempuan yang dia cerai-beraikan lagi tenunannya setelah sebelumnya dia telah ikat dengan kuat. Ya, ini ayat tentang kisah seorang wanita yang dia membuat kain, ya, tenunan begitu, sudah dirapikan, ya, ditata dengan baik, indah terlihat warnanya. Tapi dia setelah itu dia buka kembali, ya, dia cerai-beraikan lagi hasil yang dia telah tenun itu. Ya, maka ditegur oleh Allah, jangan kamu seperti itu. Ya, tapi jaga ibadah kita setelah Ramadan. Itu dari ciri diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian wejangan-wejangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan ibadah kita di bulan yang mulia ini dan senantiasa menjaga kita dari berbagai macam hal-hal yang membatalkan amalan kita. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari penghuni surganya dan dijauhkan dari siksa api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Aqulu qali hadza kama tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari sebagian pelajaran ayat yang telah kita bacakan. Amma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul
afa imma ta'u qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Diterangkan kepada kita di sini dari nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim. Dan nama beliau diulang-ulangi oleh Allah. Ada 4 kali dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Imran ini, ada di surah Al-Ahzab, ada di surah Muhammad, ada di surah Al-Fat. Disebut beliau 4 kali dengan nama beliau sendiri. Ya. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul. Dan juga padanya diterangkan kepada kita akan dalil bahwasanya beliau adalah manusia biasa, sama dengan yang lainnya, merasakan yang namanya kematian. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari ancaman Allah, teguran Allah, peringatan Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya, agar jangan dia berpaling kembali kepada kekafiran, kepada dosa dan maksiat setelah berlalunya dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berlalunya dari musim-musim ketaatan, sesuatu yang mulia yang lewat dalam kehidupannya. Dan juga diterangkan di sini juga dari faedah ayat penjelasan bahwasanya seorang itu ketika dia kafir kepada Allah itu tidak akan pernah membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Perkasa, Maha Kuat, dan tidak akan bisa dilemahkan oleh kafirnya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, ya, dari penetapan akan balasan, akan negeri akhirat, karena Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan keutamaan orang-orang yang bersyukur. Ini juga di antara hikmah seorang melewati bulan Ramadan, masuk ke hari raya, itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi, jangan terlalu berlebihan. Ya, tertawa, terbahak-bahak sehingga hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hikmah berlalunya bulan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, ya, bertakbir kepada Allah. Nah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari penjelasan ringkas dari ayat yang mulia ini dan sebagian ayat dan hadis serta dari ucapan para ulama salaf tentang bagaimana keadaan kita setelah Ramadan, memberikan hentakan-hentakan kepada kita motivasi dan senantiasa merasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah kita itu tidak ada jaminan dari Allah diterima. Oleh karena itu ada tadi dari wejangan-wejangan para ulama, dari ciri-ciri seorang agar diterima ibadahnya oleh Allah, disusul setelah itu dari berbagai macam ibadah-ibadah yang lain di luar bulan Ramadan ini. Innahu waliyudzika wal qadiru alaih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.